Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Lovely Math. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang contoh soal aturan perkalian dalam penyusunan angka. Oke, sebelum kita mulai video kita kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share ke teman-teman kalian ya. Kita langsung ke contoh soalnya. Oke, dari angka-angka, angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 akan disusun bilangan yang terdiri atas 4 angka tanpa ada angka yang sama. Hitunglah. Yang A, banyaknya bilangan yang dapat dibentuk. Yang B, banyak bilangan ganjil yang dapat dibentuk, serta C, banyak bilangan ganjil kurang dari 5.000 yang dapat dibentuk. Nah, kita akan menjawab satu-satu untuk soal ini. Oke, kita mulai dari yang A. Yang A dulu. Oke, yang A. Nah, pertama kita lihat dulu yang diminta adalah 4 angka. 4 angka. Kemudian tidak ada angka yang sama, artinya tidak boleh diulang. Tidak ada angka yang sama. Oke, kita buat yang pertama, syaratnya adalah 4 angka. Berarti di sini kita punya 4 buah kotak. Ini tergantung dari soal ya. Kalau soalnya 3 angka berarti kotaknya 3. Di sini kita punya 4 kotak. Nah, seperti biasa, kalau misalnya dalam bilangan itu ada yang dikenal dengan ribuan. Ini namanya ribuan. Kemudian ada ratusan, puluhan, sama satuan. Nah, di sini syaratnya hanya yang pertama susunannya 4 angka, berarti sudah ada 4 kotak. Kemudian tidak ada angka yang sama, berarti kita tinggal mengisi kotak-kotak ini dengan syarat tidak ada angka yang sama. Kotak pertama itu bisa kita isi dengan angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maaf. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di kotak pertama ada 7 pilihan angka. Kotak kedua, misalkan kita sudah memakai angka 8. Nah, ini terserah ya, penganggapan boleh kita pakai angka 2 dulu, boleh pakai angka 3 atau seterusnya. Di sini misalnya kita sudah pakai angka 8, berarti tinggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tinggal berapa? Tinggal 6. Misal kita sudah pakai lagi angka 2, berarti pilihan yang puluhan itu tinggal 3, 4, 5, 6, 7. Itu 2, 3, 4, 5, berarti ada 5. Begitu seterusnya, misalnya sudah pakai angka 5, berarti tinggal 3, 4, 6, 7, berarti 4. Intinya, apabila pada soal diminta untuk tidak ada angka yang sama, kotak selanjutnya itu jumlah angkanya kita kurangi 1. Berarti ini kita gunakan aturan perkalian, jadinya 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Berarti sama dengan 440, 840. Nah, jadi angka yang bisa disusun bilangan yang bisa disusun yang terdiri 4 angka tanpa ada angka yang sama itu ada 840 bilangan. Oke, begitu untuk yang A. Sekarang kita ke yang B. Oke. Yang B, kita kembali ke soal tadi. Dari angka-angkanya, ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini angka yang kita miliki. Dengan syarat kita akan menyusun 4 bilangan yang terdiri dari 4 angka. Kemudian
tidak ada angka yang sama, tidak ada angka yang sama, tidak ada angka yang sama, tetapi ada tambahan, yaitu yang diminta adalah bilangan ganjil. Gitu. Oke, syaratnya ada 3, 4 angka, tidak ada angka yang sama dan ganjil. Kita masuk yang pertama, syaratnya 4 angka. Berarti di sini kita buat 4 kotak. Nah, kan di sini ada 4 angka ya, berarti 4 kotak. Angka yang pertama itu namanya ribuan. Kemudian angka yang kedua namanya ratusan. Angka yang ketiga namanya puluhan. Oke, angka yang keempat namanya satuan. Nah, kemudian ingat bahwa syarat yang kedua adalah tidak ada angka yang sama. Nah, kita masuk ke ke syarat yang terakhir dulu, yaitu angka ganjil. Ganjil itu artinya adalah satuannya ganjil. Satuannya itu ganjil. Oke. Kita masuk ke kotak satuan berarti dahulu. Di sini angkanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angka yang bisa masuk ke kotak satuan adalah angka-angka yang ganjil. Berarti angka 3, angka 5, angka 7. Berarti ada 3 pilihan angka. Nah, kemudian kita masuk ke kotak ribuan. Kotak ribuan ini, misalkan kita sudah memakai angka 3, berarti di sini kan syaratnya tadi tidak ada angka yang sama. Berarti kotak pertama itu 3 tidak boleh dipakai lagi. Berarti tinggal 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Nah, kotak ratusan sama seperti soal pertama tadi, tidak boleh ada angka yang sama. Misalkan kita udah pakai angka 4, berarti tinggal 2, 5, 6, 7, 8. Angka yang dipakai ini boleh acak ya, terserah. Yang penting jumlahnya itu dikurangin 1. Berarti ini tinggal 5, otomatis ini tinggal 4. Misalkan kita udah pakai angka 7, berarti sini 2, 5, 6, 8. Berarti hasilnya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3. Berarti jadinya 30 kali 12 berarti 360 bilangan yang bisa disusun. Oke, itu untuk yang B. Yang C kita terakhir. Yang C tadi soalnya sama, kita punya angkanya adalah angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang diminta tadi bilangannya terdiri dari 4 angka. Kemudian tidak ada angka yang sama, dan bilangannya itu kurang dari 5.000. Oke, sama, karena dia terdiri dari 4 angka, berarti kita buat kotaknya 4. Kotak pertama itu namanya ribuan, kotak kedua namanya ratusan, kotak ketiga namanya puluhan, dan kotak yang terakhir namanya satuan. Oke, 4 angka sudah terpenuhi. Kemudian kita masuk ke angkanya kurang dari 5.000. Terus dia juga minta angkanya itu bilangannya ganjil. Nah, kalau ganjil sama seperti yang B tadi, kita isi dulu kotak yang paling terakhir, berarti kotak satuan. Kotak satuan itu berarti bisa diisi angka ganjil, yaitu 357, berarti jumlahnya ada 3. Oke, syarat yang kedua sudah. Syarat yang ketiga, angkanya kurang dari 5.000. Kalau kurang dari 5.000, berarti yang diperhatikan adalah kotak yang paling depan, yaitu ribuan. Kalau misalnya, contoh, misalnya kan 2.350, angka depannya 2 ya. Berarti dia kurang dari
5.000. Kemudian 4.900 kurang dari 5.000. Tapi kalau udah 5.001, maka ini sudah lebih dari 5.000. Berarti kalau misalnya angkanya kurang dari 5.000, yang diperhatikan adalah kotak ribuan. Nah, angka yang bisa masuk di kotak ribuan itu berarti angka 2, angka 3, dan angka 4. Kenapa? Karena tadi kalau sudah angka 5, dia berarti lebih dari 5.000. Nah, berarti kotak yang pertama bisa diisi oleh 3 angka, yaitu 2, 3, dan 4. Nah, sekarang sudah dipakai masing-masing 1. Misalnya kan tadi kita udah pakai angka 7 ya. Nah, berarti kotak yang ini misalnya kita udah pakai angka 4, berarti tinggal kotak ratusan. Pilihannya kita ambil dari sini, berarti ini bisa angka 2, angka 3, angka 4 sama 7 udah dipakai, berarti tinggal 5, 6, dan 8. 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5. Karena tadi bilangannya tidak boleh ada angka yang sama, berarti di sini dikurangi 1, jadinya 4. Atau kalau misalnya masih bingung, misalnya kita udah pakai 2, berarti 3, 5, 6, 8. Berarti hasilnya adalah sama dengan 3 kali 5 kali 4 kali 3. Berarti jadinya 180 bilangan. Oke, demikianlah video kita kali ini tentang penyusunan angka dalam aturan perkalian dalam kaidah pencacahan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like serta share video kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum.